Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang pagi hari ini sudah menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Untuk Pak Hairul, kalau sulit, katanya udah seminggu dengerin gitu ya. Ini yang namanya cinta nih, nunggu-nunggu gitu ya program ini. Tapi begitu hari Jumat, enggak streaming, enggak terdengar. Pak, bisa lewat manapun, ada banyak sekali caranya ya. Bisa di YouTube, di kanal Smart FM, bisa melalui FM Radio juga gitu. Jadi kemudian juga bisa mendengarkan melalui Jux Music. Jadi banyak banget akses yang bisa Anda dapatkan untuk bisa mendengarkan kami ya. Kemudian ada Ibu Ida ya yang mengatakan cinta itu rumit, sangat rumit digambarkan. Kalau menurut saya sederhana sih. Nanti kita tanya sama Pak Arfan ya. Rumit digambarkan, kita tidak akan dapat menemukan hakikatnya kecuali setelah bersusah payah ya dengan pengorbanan. Monggo nanti Pak Arfan bisa kasih komentar. Kemudian juga ada Pak Andreas, terima kasih. Semangat pagi Pak Arfan, Mbak Ola. Bagiku cinta adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua makhluk. Ya, dengannya kita dapat menemukan sang pencipta pada setiap diri ciptaannya. Oke, ini dari WhatsApp. Dari YouTube ya, saya mau kasih kesempatan kepada Pak Tony Abun. Cinta adalah berkah ya, anugerah dari Yang Maha Kuasa sehingga setiap orang yang mempraktekannya tentu sangat powerful buat masalah yang dihadapi setiap orang. Ada pertanyaan dari Pak Hasan, gimana mengatasi kebencian dengan cinta sedangkan pasangan yang dibenci tidak mau mengerti? Berarti Pak Hasan benci dong sama pasangannya. Oke, silakan monggo Pak Arfan kasih kesempatan untuk memberikan komentar terhadap beberapa tanggapan dari listener. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang punya tanggapan yang bagus ya, yang berkomentar, nanti ada 3 buah buku yang akan saya sampaikan kepada teman-teman ya. Dari YouTube juga nanti, dari radio juga, dan juga nanti dari akun Instagram saya di @arfanpradiansyah ya teman-teman semua. Ini pertanyaan bagus-bagus nih Mbak Ola ya. Jadi cinta adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bukan hanya itu, cinta itu adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Exactly, betul. Itu. Bagaimana cara Tuhan mendeskripsikan dirinya? Itu kan selalu dengan penuh cinta kan, ya. Tuhan itu adalah yang maha kasih gitu ya. Kalau orang Islam kan selalu sebelum dia melakukan pekerjaan apapun, Mbak Ola, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi memang Tuhan itu selalu mendeskripsikan dirinya sebagai si pemilik cinta itu sendiri gitu. Ya. Karena itu dia selalu menaburkan DNA cinta di setiap ciptaannya. Sehingga kenapa tadi kita bilang cinta adalah jawaban gitu. Karena semua manusia itu bahan dasarnya itu adalah cinta. Bahan dasar diri kita itu cinta, bahan dasarnya itu. Jadi kita kan ada darah, ada daging. Darah dan daging itu kan bahan dasar secara fisik gitu ya. Tapi kan manusia itu kan selain daging juga ada roh kan. Nah, bahan dasar dari roh itu apa gitu? DNA-nya apa? Cinta. Dan cinta itu sesungguhnya adalah yang kita warisi dari Sang Pencipta. Itulah sebabnya kalau kita bicara mengenai cinta itu selalu kena ke siapapun. Baik orang yang punya hati yang baik, yang tulus, maupun orang-orang yang sedang dalam tanda petik tersesat gitu saat ini. Itu ketika kita bicara cinta, semuanya akan kena gitu. Semuanya akan kena. Kenapa? Karena kita hanya mengaktifkan DNA yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi DNA-nya udah ada, cuman sering nggak aktif. Nah, kita cuma mengaktifkan saja. Nah, sehingga akan selalu kena kemanapun gitu. Itu Mbak Ola. Dan itulah bedanya tadi dengan benci dan takut gitu. Karena ada banyak sekali orang di dunia ini yang ketika mengalami masalah, dia berlarinya kemana? Ke benci. Nah, itu yang kemudian jadi berita di mana-mana. Itu masuknya ke benci gitu. Dan memang benci itu cepat sekali seperti Mbak Ola bilang tadi, seperti api. Tapi kita harus tahu ada kekuatan lain yang jauh lebih cepat daripada api. Nah, itulah yang namanya cahaya. Dan kalau benci tadi itu adalah wujud atau refleksi dari yang namanya setan, gitu ya, dari yang namanya iblis tadi, api itu tadi. Kalau cinta itu wujud dari yang namanya cahaya. Nah, cahaya itu siapa pertanyaannya? Cahaya itu ya Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan itu selalu dilukiskan sebagai sosok
yang bercahaya gitu. Bercahaya, ya. Dan saya kira kalau saya belajar itu ya orang-orang yang mengalami mati suri, Mbak Ola ya. Orang-orang yang mengalami mati suri dalam ajaran agama apapun ya, itu ketika dia akhirnya bisa kembali gitu ya, bisa kembali hidup lagi bersama-sama kita itu, ketika dia ditanya apa ya yang kamu alami ketika kamu mati suri itu, apa tuh? Kita semua deg-degan nungguin kamu. Kebanyakan orang mengatakan itu, saya melihat cahaya gitu. Melihat cahaya, dan itu yang membuat saya kemudian hidup kembali. Jadi cahaya itu kalau bahasa Arabnya itu nur. Gitu. Nur itu adalah apa? Nur itu adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan itu dilukiskan kalau dalam Quran itu nurun ala nur katanya. Cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya itu dengan listrik itu ada cahaya dengan listrik, tapi ini di atasnya listrik gitu. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah, itulah yang kekuatannya luar biasa dahsyat. Nah, satu lagi Mbak Ola, kalau kita bicara takut, takut itu deskripsinya apa? Tahu nggak, Pak? Gelap ya. Gelap. Sunyi, sepi gitu. Betul. Takut itu deskripsinya, gambarannya adalah gelap. Nah, pertanyaannya, gelap itu artinya apa? Iya, ketidakadaan cahaya. Itu dia. Jadi gelap itu adalah ketiadaan cahaya. Ketika ada cahaya, kita tidak akan mengalami kegelapan. Ketika ada cahaya, ketika kita ingat Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam zona ketakutan. Takut itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan masuk ke zona fear tadi. Tapi ketika kita berada bersama Tuhan, kita akan masuk ke zona yang namanya love. Nah, itu dia, Mbak Ola. Ya, kalau tadi Pak Arfan mengatakan ya, kalau di Islam kan dikenalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu ya. Sama nih, aku juga belajar hal itu, Pak Arfan, kalau di umat Kristiani gitu ya, belajar tentang bahwa Allah itu adalah kasih gitu. Jadi kalau orang yang tidak memiliki kasih berarti dia tidak memiliki Allah di dalam dirinya begitu. Betul. Itu silakan Pak Arfan. Sebetulnya bukan tidak memiliki, tapi tidak mengaktifkan. Tidak mengaktifkan. Ya, karena dia memiliki. Karena Tuhan yang Maha Kasih itu ketika menciptakan kita itu, dia memberikan sebagian kecil dari dirinya kepada kita. Sehingga kita itu embedded dengan yang namanya cinta. Nah, tetapi jadi kita itu pasti memiliki. Tetapi ada orang yang tidak pernah mengaktifkan itu. Sebagaimana halnya otot kita, Mbak Ola, setiap orang itu sebetulnya bisa jadi seperti aderai gitu, bisa gitu. Tetapi karena kita tidak pernah mengaktifkan otot-otot itu, akhirnya seolah-olah kita tidak punya otot itu. Oke. Pak Arfan berarti ingin seperti aderai, enggak ya? Kalau dalam hal cinta, nah itu kita harus menjadi orang yang mencintai orang lain, gitu, yang mengaktifkan DNA cinta yang ada di dalam diri kita. Oke, kalau mengaktifkan, apakah ini artinya? Nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Kita break dulu ya Pak Arfan ya. Oke, ini udah bicara cinta yang abstrak yang tadi tuh, yang tidak terlihat tadi. Terus ketika diaktifkan, latihan otot cintanya ini akan bentuknya seperti apa? Karena ada pertanyaan, apakah rasa peduli kepada orang lain itu bentuknya cinta gitu ya? Memaafkan itu bentuk bagian dari cinta kah begitu atau seperti apa? Nanti kita bahas ini di sesi yang di sesi berikutnya maksud saya. Dan silakan buat Anda yang mau berkomentar dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan di sesi sebelumnya. Kami jadi sesaat, tetap bersama kami. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih, kita sampai di sesi yang terakhir. Ini sih nggak bakal cukup sih kita ngebahas tentang cinta ini ya dalam satu sesi gitu ya. Ngebahas satu subnya aja itu mungkin membutuhkan berjam-jam kita untuk gali gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebagai awalan ya supaya kita jadi tahu bahwa ada pesan dari universal, dari universe nih kepada kita, kepada alam, kepada kita semuanya gitu ya, bahwa harusnya cinta yang menjadi komoditas utama yang selalu kita bawa di dalam setiap pekerjaan kita, hidup, memimpin ya dengan cinta. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah banyak yang kita bahas dari YouTube, dari WhatsApp, saya izin sebentar kita tuntaskan dulu tadi pertanyaan saya kepada Pak Arfan ya. Nanti habis itu baru kita ke YouTube dan juga ke WhatsApp dan ke Instagram juga. Pak Arfan, kan ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, oke, kalau gitu cinta tuh apa? Gimana sih Pak Arfan gitu ngerasainnya? Apa yang bisa kita jadikan tanda kalau seseorang penuh cinta, dan dia akan berwujud apa? Kepedulian, rasa menghormati, menerima, memaafkan, mengampuni, atau bagaimana? Silakan Pak. Baik, nah ini pertanyaannya bagus sekali. Tanda cinta itu gimana? Gini Mbak Ola, cinta itu
adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya. Jadi ada cerita begini, Mbak Ola. Ada seorang tua gitu yang mendengar ada rumahnya kebakaran, Mbak. Ya, dia punya rumah 2 gitu. Satu rumah yang dia diami, satu rumah yang dikontrakkan lah begitu ya. Rumahnya kebakaran gitu. Wah, dia nangis, Mbak. Ya, dia menangis betul-betul. Sampai kemudian anak-anaknya mengatakan pada dia, "Pak, jangan nangis, Pak. Itu rumah itu kan sudah Bapak jual. Rumah itu kan sudah Ayah jual. Itu udah bukan rumah kita lagi itu sekarang." Seketika itu juga tangisnya berhenti, Mbak. Jadi tadinya dia menangis, ya, kemudian aduh, harta kita habis. Kemudian anak-anaknya bilang, itu udah bukan rumah kita, itu udah dijual itu. Selesai, nangisnya berhenti. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak melihat orang lain itu sebagai bagian dari dirinya. Jadi padahal yang namanya cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin disakiti, ya jangan menyakiti orang lain, karena dia bagian dari diri kita, gitu. Ya, seorang ibu yang melihat anaknya itu selalu melihat anak itu sebagai bagian dari dirinya, sehingga dia mau mengorbankan apapun gitu ya, waktu, energi, perasaan, pikiran gitu untuk anaknya. Kenapa? Karena dia melihat anak itu sebagai bagian dari dirinya. Nah, kalau kita belum bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, itu berarti kadar cinta kita itu masih belum maksimal gitu, Mbak Ola. Jadi tandanya itu. Apakah Anda bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri Anda? Oh enggak, dia kan jauh, dia kan katakanlah ada banjir di Afrika gitu kan. Apakah kita concern? Ada banjir di Pakistan nih ya. Ada banjir di Pakistan. Apakah kita concern? Ah enggak lah, dia kan jauh lah di Pakistan gitu. Tapi orang yang penuh cinta akan mengatakan apa? Oh, dia adalah bagian dari saya juga gitu. Dia adalah manusia seperti saya yang butuh hidup seperti saya gitu, dan ini harus dibantu, harus ditolong. Maka kita kemudian mengirimkan bantuan. Itu baru saya lihat di sosial media tuh baru kemarin ya, kita kirim bantuan ke Pakistan misalnya begitu. Nah itu pertanyaan itu, apakah Anda merasa orang lain bagian dari Anda? Bagian dari, ya, tersentuh begitu ya Pak Arfan begitu melihat itu ya. Atau jangan-jangan nggak usah ke Pakistan, tetangga dekat atau orang yang kita lihat yang sengsara, nggak makan dan sebagainya, kita nggak peduli. Nah, itu jangan-jangan kita nggak melihat dia sebagai bagian dari diri kita gitu ya. Kita tidak peduli karena kita nggak melihat dia bagian dari diri kita gitu. Oke. Baik. Ini sebagai sebuah jawaban. Kalau kita melihat orang lain itu adalah sebagai bagian diri kita, dari diri kita, berarti kita kalau di dalam bisnis partner yang nggak mungkin mengkhianati, nggak mungkin menipu gitu ya. Kalau pasangan nggak mungkin berselingkuh karena kita merasa bahwa dia adalah bagian dari diri kita. Kalau dia kita punya kuasa jabatan, kita nggak mungkin menindas, kan kira-kira begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Kalau dirasakan bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia, Rusia bagian dari Ukraina, nggak akan terjadi perang, kira-kira kayak gitulah gambarannya ya. Betul. Baik. Nah, saya izin di sisa waktu ini saya coba akan bacakan WhatsApp dan juga dari YouTube ya. Nanti juga Pak Arfan silakan dari Instagram karena banyak. Rasanya kita perlu bikin sequel ini nanti pembahasan tentang cinta jadi jawaban ini Pak Arfan ya. Saya ingin menyapa ada Zikoto, ikhlas itu cinta. Ada Tania, mohon pencerahannya, bukankah selain cinta, benci juga termasuk software yang DNA yang telah kita miliki? Ya, oke, nanti Pak Arfan diminta tanggapannya. Kira-kira Anda sendiri mau mengaktifkan software yang mana? Silakan lah ya. Ada Budi Arianto, selamat pagi Pak Arfan, Mbak Ola, bagaimana halnya dengan benci dan cinta karena Allah? Oke. Saya sih oke, nanti Pak Arfan lah yang memberikan tanggapannya. Kemudian ada Dwi Andri, Mas Arfan, dalam berhubungan dengan siapapun saya selalu niatkan dengan cinta kasih. Nah, gimana supaya niat baik kita tuh berbalas positif juga gitu ya. Terus kemudian ada Andrew Yogianto, apakah sifat altruis, peduli itu cinta sesungguhnya? Terus gimana dengan cinta yang selfish, memenuhi kepentingan dirinya? Oke. Selfish apakah cinta? Kayaknya sih bukan ya kalau menurut saya ya. Oke, itu dari YouTube saya pilihkan. Kemudian dari WhatsApp saya pilih ada saya pilih satu ini ya.
Oke, saya pilih ada sebentar Pak Gunario ya. Cinta merupakan jalan keluar bagi setiap persoalan. Dita dapat ini jadi promosi ya. Oke, saya pilih yang ya, Pak Hadian. Menurut saya cinta adalah sifat baik untuk melayani, menyayangi, mengasihi, bahkan rela berkorban. Terima kasih Al Hadian di Palembang. Silakan Pak Arfan. Baik, ini banyak sekali pertanyaan bagus-bagus semua ya. Jadi ikhlas itu apakah itu cinta? Nah, ini kita perlu bahas tersendiri nih. Ya, ikhlas itu nanti kan kan rumusnya ya, kalau kita bicara hubungan antar manusia itu kan ada 3. Love, giving, forgiving. Itu ada dalam buku saya Seven Laws of Happiness itu. Love, giving, forgiving. Nah, ikhlas itu nanti bagian dari giving. Memberi gitu ya, memberi tapi tak berharap kembali gitu. Itu namanya ikhlas. Nanti kita akan bahas dalam topik tersendiri gitu ya. Selain cinta, apakah benci itu DNA? Itu pertanyaan siapa tadi? Itu bagus itu pertanyaannya. Jadi tidak. Tuhan itu tidak pernah memberikan sifat benci kepada kita. Nggak pernah. DNA itu hanya cinta, bukan benci. Nah, kalaupun ada benci, benci itu ibarat sel kanker, Mbak Ola. Ya. Jadi sel kanker itu apa sih? Sel kanker itu adalah sel-sel tubuh kita yang tidak normal. Jadi sel normalnya itu bukan kanker. Sel normal itu sel-sel yang sehat gitu. Tapi kemudian karena ada kebiasaan kita yang kurang sehat dan sebagainya, akhirnya sel-sel yang tadinya sehat itu berubah bentuk menjadi sel-sel kanker gitu. Siap. Jadi benci itu adalah sel kanker yang nanti dia juga akan menjalar kemana-mana, menular kemana-mana gitu Mbak Ola. Ya. Benci dan cinta karena Allah, ya kalaupun Anda mengatakan itu, yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Nah, kita seringkali salah. Betul. Membenci orangnya, nah, itu salah gitu ya. Kemudian selfish itu beda dengan self love. Ya. Ya, kita harus self love bukan selfish. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, saya minta maaf banget juga kepada listener ya. Ngerasa tanggung ya, kena tanggung gitu ya. Tapi kita harus akhiri perbincangan pagi ini supaya nanti ada pertemuan kembali ya. Pak Arfan, saya pilih dari WhatsApp, saya pilih Pak Al Hadian di Palembang, lalu kemudian dari YouTube ini saya pilihkan ke saya pilih ada Mbak Tania tadi ya yang Pak Arfan jawab begitu. Ya. Dan silakan dari Instagram Pak Arfan. Iya, dari Instagram saya pilih Ibu ya. Ya. Saya pilih Ibu Emilia Ross nih yang akan saya berikan. Baik. Kami mohonkan kepada Anda tadi yang sudah disebutkan untuk konfirmasi, boleh kirimkan nama dan juga alamat Anda ya ke 0812 11 12 959. Saya ulang ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, harus minta maaf kita akhiri perbincangan pagi ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi perenungan selama weekend ini kepada kita semuanya ya. Kok bisa sih cinta jadi jawaban ya? Baik, nanti kita sambung lain waktu. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Kita pamit Pak. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.